Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi kita sekarang akan bahas analisa dan karakterisasi ya sistem linear time invariant menggunakan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini yang paling sering digunakan untuk analisa sistem linear time invariant. Ada dua ya transformasi Laplace itu yang sedang kita pelajari itu sekarang adalah bilateral. Nanti kita juga akan pelajari yang unilateral ya. Sekarang ini kita masih mempelajari yang bilateral. Artinya dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Nanti kita akan pelajari juga transformasi Laplace itu ada yang unilateral ya. Yang satu sisi yang dari 0 sampai tak hingga. Nah, salah satu sifat kemarin ya, transformasi Laplace itu tentang konvolusi ya. Transformasi Laplace dari konvolusi antara dua sinyal ya. H konvolusi X itu kalau dalam domain waktu itu Y adalah H konvolusi X, maka dalam domain frekuensi kompleks atau ketika ditransformasi Laplace-kan itu menjadi YS sama dengan HS XS. Ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya kalau sistem linear itu kan direpresentasikan dengan respon impuls seperti ini ya. Ini ada input X, ini output Y. Ya. Kemudian baik diskrit maupun kontinu sama ya. Tapi ini kita sedang bicara kontinu karena apa namanya? Transformasi Laplace itu hanya untuk kontinu ya. Nanti kalau diskritnya pakai transformasi Z ya. Output itu adalah respon impuls atau impuls respon konvolusi dengan X gitu. Nah, di domain waktu ini YT adalah H konvolusi XT begitu. Nah, ini kalau kedua ruas ini ditransformasi Laplace kan ya. Maka ruas kiri itu berubah menjadi YS ya. Ruas kanan
Laplace transform dari H konvolusi X itu menurut sifat properties of Laplace transform, ya. Ini ada di tabel sifat, ya. Ada konvolusi, ya. Jadi kalau di domain waktu X1T konvolusi X2T di domain frekuensi kompleks atau setelah dilaplaskan itu adalah X1S kali X2S. Jadi konvolusi menjadi pengali. Ya. Di mana mereka domain keberadaannya paling tidak adalah pada irisan antara region of convergence dari X1S dan region of convergence dari X2S. Jadi Anda ingat-ingat betul ya bahwa konvolusi itu sifat kunci dari karakter kunci dari sistem linear time invariant. Kemudian di domain frekuensi kompleks atau ketika ditransformasi Laplace dia berubah jadi perkalian. Ini benar juga ketika kita bicara transformasi Fourier jadi perkalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang seperti ini jangan sampai lupa ya. Saya mencoba pelan-pelan supaya Anda paham ya. Kita nggak dikejar waktu kok. Saya mohon kerjasama Anda untuk banyak bertanya ya. Kalau nggak bertanya, ya saya anggap Anda paham. Atau saya nggak tahu kalau Anda paham atau enggak. Jadi Anda setelah dari kuliah ini jangan sampai lupa kalau ini tuh berlaku untuk sistem linear time invariant. Kalau linear saja tapi tidak time invariant nggak berlaku ya. Ini linear time invariant. Sistem non linear juga enggak. Oleh karena itu orang senang dengan sistem linear time invariant dan dinamika sistem itu kadang-kadang non linear dilinearisasi dulu supaya bisa menggunakan model-model transformasi Laplace di mana nanti HS itu disebut fungsi transfer. HS itu nanti disebut fungsi transfer function atau fungsi alih. HS ya itu disebut dengan apa? Transfer function. Ya. Bahasa Indonesianya fungsi alih. Kalau S-nya dimasukin J omega menjadi H J omega ya. Dengan asumsi HJ omeganya ada ya. HJ omega disebut apa? Ya, ada yang bisa? Fourier. Ya. Apa Mas Raihan? Fourier transform dari HT.
Kalau HS itu transfer function, kalau HJ omega disebut apa ini? Ya, Rehan? Fourier transfer. Ada yang ingat kalau Frekuensi respons frekuensi. ya, respons frekuensi. Frekuensi respons. Bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu konsep yang sangat kunci ini Anda jangan sampai lupa. Maaf Pak, takutnya salah. Frekuensi respons itu apa lagi kalau pengertiannya gitu? Jadi HJ omega itu diperoleh pada saat S-nya dimasukkan sama dengan J omega. Pertanyaan Anda apa tadi, Rehan? Saya takut pengertian frekuensi respons saya salah gitu. Jadi kalau bisa boleh. Yang pengertian Anda apa? Apa? Fourier transform dari impuls atau apa gitu. Ya, betul. Pengertiannya Fourier transform dari impulse response. Ya. Kalau nggak salah Rehan tuh nilai Anda kuis sering paling bagus ya? Yang satu itu saya kurang tahu gimana dapat nilai bagus, Pak. Oh ya. Jujur saya Ya nggak apa, jujur. Saya dulu kadang-kadang waktu kuliah tuh kan kadang dapat nilai A gitu. Sering ya, kena dulu ya. Alhamdulillah. Kebetulan saya dulu ya cum laude dan lulus 8 semester, waktu itu normalnya 9 semester ya. Jadi di ITB cuma ada 4 orang ya. Tapi sering di elektro itu begitu. Ini saya tadi cerita bukan sombong ya. Saya nikah muda, tingkat 2 udah nikah, alhamdulillah ya ikut nasihat orang tua harus tetap lulus ya. Alhamdulillah lulusnya cepat gitu. Tapi itu sering pelajaran elektro itu dapat A tapi nggak paham itu apa sebetulnya. Jadi bagus pertanyaan. Jadi pengertian frekuensi respon itu adalah apa? Transformasi Fourier dari apa tadi? impuls respon. Impuls respon. Betul. Impuls respon itu Adalah apa? Output sistem output pada dari sistem terhadap impuls. betul. Yang impuls tuh yang tak hingga di titik nol itu ya, Pak? Ya, delta. Kalau untuk continue, kalau untuk discrete, 1 nilainya. Di titik 0. Yang discrete gampang deh, yang continue yang susah. Ya, jangan malu-malu gitu. Betul, bagus Rehan. Jadi saya ulangi dulu ya. Yang lainnya merasa perlu diulangi enggak atau udah ngelotok, paham? Halo, Pak. Halo. Perlu diulang dikit enggak? Perlu, Pak. Boleh, Pak. Saya itu nganggap ini papan tulis enggak apa-apa ya. Jadi gini, yang namanya sistem linear time invariant itu pertama konsep dasarnya itu dibangun atas dasar respon
impuls. Apa itu? Ini kalau kita punya sistem ya, sistemnya saya sebut sigma lah supaya umum dulu. Yang kayak gini tuh Anda harus luar kepala ya. Elektro tuh harus luar kepala. Ini sistem linear time invariant ya. Asal linear time invariant, nggak harus kausal. Linear time invariant, berkali-kali saya ulang, LTI. Ya. Nah, kalau Anda masukkan inputnya itu delta, impuls ya, delta T. Delta T itu apa? Sinyal yang nilainya 0 di semua titik ya, kecuali di waktu ke 0 ini dia boleh dibilang tak hingga. Yang penting integralnya itu dari 0 minus sampai 0 plus fungsi apapun itu ya, kalau diintegralkan terhadap delta itu ft misalnya ya. dt itu sama dengan nilai f di titik 0 gitu. Ini definisi fungsi delta. Kalau fungsi ft-nya Anda isi angka 1 ya, maka integral 0 minus 0 plus delta t sama dengan 1 gampangnya. Nah, yang namanya respon terhadap impuls biasanya disimbolkan HT. Artinya output sistem pada saat inputnya itu impuls gitu. Ini yang disebut apa? HT itu disebut apa? Mas Bayu, HT itu biasanya disebut apa istilahnya? Halo. Halo, Pak. Ya. Iya, Pak. HT itu biasanya disebut apa? Transfer function tadi, Pak. Belum sampai transfer function. Ini masih di domain waktu. Ada yang mau bantu Mas Bayu? Ikhwan? HT itu disebut apa, Ikhwan? Ya Pak, HT Pak. Itu uh, impuls respon bukan ya Pak? Ya betul. Respons terhadap impuls itu disebut impuls respons. Nah, Mas Bayu, Mas Rehan, Mas Ikhwan dan semuanya ya. Konsep yang sangat mendasar ini tuh nggak boleh lupa sama sekali nih kalau mau lulus dan pengen paham ya. Saya biasanya nggak susah-susah lah soal. Nah ini dasar cara mengkarakterisasi sistem linear time invariant itu kayak gini ya. Nanti discrete itu mirip sekali. Rehan udah paham sekarang impuls respon apa? Iya, mulai. Nah, gitu ya. Yang lainnya dulu, ini sebelum kita ke fungsi alih ya, nanti tambah pusing Anda. Karma paham karma? Halo Iya, Mas Karma, paham impuls? paham, Pak. Paham ya? Mbak Audrey Nisi, halo Mbak Audrey. Iya, Pak. Mengerti konsep ini? Paham, Pak. Paham ya? Mas Yusuf Hafiz Sofwan. Halo Yusuf. Halo Pak.
Masih ada yang nggak paham masalah ini? Definisi impuls respons? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ingat-ingat semuanya ya. Ingat tuh maksudnya apa? Kalau disuruh luar kepala langsung ya. Apa itu impuls respon? Satu, impuls respon itu sifatnya sistem linear time invariant. Apa definisinya? Adalah output system atau respon sistem saat memperoleh input fungsi delta, fungsi impuls. Ya, fungsi impuls itu nama lainnya Dirac delta function, ya. Penemunya adalah Dirac, seorang fisikawan yang luar biasa. Dirac delta function. Maaf Pak, ini Gotawa ada angkat tangan di Zoom. Maaf, Pak. Ya betul ya, Karma. Gimana Karma? Gotawa kayaknya Ya. sedang angkat tangan di Zoom. Ada yang mau masuk atau gimana? Oh bukan, kayaknya dia Izin mau bertanya, Pak. Bertanya kali ya, Pak. Oh, boleh bertanya monggo. Oh ya, izin bertanya, Pak. Kalau yang H kecil sama H besar itu bedanya apa ya, Pak? Ya. Yang tanya siapa barusan? Saya, Pak, Gotawa, Pak. Gotawa. Dari mana asalnya Gotawa? Dari Sukoharjo, Pak. Oh, Sukoharjo namanya bagus ya. Ajaib. Sukoharjo itu Jawa Tengah kan ya? Iya, Pak. Jawa Tengah, Selatan, Solo gitu, Pak. Iya, Sukoharjo. Sekolahnya di Solo juga? Sekolahnya di Sukoharjo dulu. Oh, siap. Ya, walaupun kita berjauhan dengan Vicon ya tetap harus ngobrol ya. Apa bedanya HT dengan H besar S? Ya, makanya jadi tadi kan kita punya sistem ini, saya sharing screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Betul. Ya. Jadi kalau di domain waktu tadi karena hubungannya seperti itu, kadang-kadang ini saya tuliskan H gitu, kecil ya. Kecil ini ya. Ini tuh kalau ada input X fungsi waktu ya, maka outputnya itu Y ya. Fungsi waktu itu sama dengan H T ya, respon impuls ini dikonvolusikan dengan X fungsi waktu. Nah, ini kalau kita mau melihat fenomena yang sama persis ini, tapi di dalam bidang sudut pandang lain, caranya bagaimana? Seluruh fenomena ini kita transformasi Laplace-kan, ya. Artinya apa? Hubungan ini ruas kiri maupun ruas kanannya kita transformasi Laplace-kan. Ya, hubungan ini nih. Hubungan yang di sebelah kanan ini kita transformasi Laplace-kan, baik ruas kiri ditransformasi Laplace, ruas kanan ditransformasi Laplace. Maka hubungannya menurut sifat transformasi Laplace ini YS. Maksudnya ini transformasi Laplace dari YT ya, adalah HS. Apa HS besar?
transformasi Laplace dari HT. Kali, ya, konvolusinya itu ganti menjadi kali, XS. Ini menurut sifat transformasi Laplace, bisa dibuktikan integralnya itu seperti ini. Maka boleh saya gambarkan, ini menjadi H besar ya. Tapi kalau ini fungsi waktu, HT, H besar itu fungsi S, frekuensi kompleks ya. Ini menjadi XS besar ya. Ini menjadi YS sama dengan HS kali XS. Itu Gotawa ya. Jadi apa bedanya H kecil sama H besar? H kecil itu respon impuls. H besar itu diperoleh dari respon impuls, tapi Anda lakukan integral Laplace ya, integral min tak hingga plus tak hingga HT E pangkat min ST dt. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kelas ini nih saya harapkan yang lain-lain boleh lupa, tapi konsep yang sangat dasar ini jangan pernah lupa. Saya hapus sedikit ya. Oh, jadi Pak, Gini ya HS-nya itu. Gotawa ini masih jawab Gotawa. Jadi HT sama HS itu merepresentasikan HT. Tapi kita lagi ngomong tidak mau, kita merasa lebih mudah bicara di domain frekuensi. Sinyal-sinyal itu kita geser semua ke domain frekuensi kompleks S itu. Perlunya apa? Nah, nanti seluruh proses kayak konvolusi, diferensial, integral di domain S itu menjadi tambah kurang kali bagi. Jadi kita nggak ketemu lagi bersama diferensial di domain frekuensi kompleks S tuh. Nah, fenomenanya itu sama persis. Nanti setelah ketemu di domain S, bisa kita balikkan lagi ke domain waktu. Kenapa? Karena sifat transformasi ini punya inverse ya. Transformasi Laplace itu punya inverse. Ya. Jadi dari HT ke HS itu transformasinya satu-satu. One-to-one mapping, one-to pemetaan satu-satu. Jadi kalau dari HT bisa dihitung HS, sebaliknya nanti dari HS selalu bisa dihitung HT. Transformasi balik Laplace. Ya. Biasanya orang tidak pakai integral ngitung transformasi baliknya, itu biasanya menggunakan ekspansi parsial ya, partial expansion. Tapi kalau Anda mau pakai rumus transformasi baliknya itu ada integralnya itu ya, yang diturunkan dari transformasi Fourier. Tapi ini yang jelas HT bisa diperoleh dari HS. Jadi ini merupakan pemetaan satu-satu, atau kalau dalam teori fungsi disebut bijektif ya. Dari HT ke bijektif gitu ya. Dari HT ke HS itu pemetaannya satu-satu, bisa bolak-balik. Setiap yang punya
transformasi Laplace HT bisa menjadi HS, HS bisa balik jadi HT. Jadi nggak mungkin sebuah HS diperoleh dari HS yang sama diperoleh dari dua HT yang berbeda. Nah, ini memang konsep pendasar. Nah, HT itu disebut impulse response. Kalau HS tadi disebut apa? Apa Gotawa HS namanya? Impulse response tapi di Laplace gitu ya, Pak? Nah, itu namanya apa? Transfer function. Apa Gotawa? Transfer? Ya, transfer function. Nah, gitu.